Halo, assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, dan sore hari ini saya sudah berada di kota Tegal, di depan stasiun Tegal teman-teman. Pertama kalinya saya sepertinya naik kereta dari stasiun ini ya. Biasanya lintas selatan atau mungkin lintas ya dari Semarang atau Surabaya. Dan sore hari ini dari stasiun Tegal, dari kota Tegal, saya akan naik kereta menuju ke kota Jakarta. Kereta yang keberangkatan awalnya dari stasiun Tegal ini nanti teman-teman jam 4 sore. Kereta api Tegal Bahari. Seperti apa perjalanan menggunakan kereta api Tegal Bahari, kereta dari Tegal menuju ke Jakarta? Tonton dan ikuti terus video ini sampai selesai. Dari sana sampai belakang ramai banget coy, penumpang Matar Maja. Ternyata stasiun Tegal nih depannya bagus banget ya buat foto-foto seperti alun-alun, dan di sini juga nggak jauh dari alun-alun Tegal sih. Kita tinggal lurus saja ke sana itu udah sampai ke alun-alun Tegal, dan di situ ada Taman Pancasila, ada lokomotif vintage untuk monumen, dan ada kayak gazebo bisa buat nongkrong, makan dan minum teman-teman. Lalu ke sini kita melihat bangunan heritage stasiun Tegal yang cakep banget sih, bersih banget, terus langitnya pas biru ya. Baru pertama kali saya ke stasiun Tegal. Untuk ruang tunggu di stasiun Tegal, ini di bagian luar juga disediakan kursi-kursi untuk menunggu kereta teman-teman. Jadi nggak di dalam ya. Kalau di dalam lumayan sedikit, kayaknya nggak begitu banyak setelah kita boarding masuk. Karena emang stasiunnya kayaknya kecil tapi panjang, memanjang. Ini ruang tunggunya ditaruh di depan sini, di hall keberangkatan, dekat pintu keberangkatan. Nah, setelah dari depan tadi, kita langsung aja lurus ke dalam ke area bangunan stasiun Tegal ya. Dan di sini di bagian tengah ada pintu masuk keberangkatan kereta jarak jauh. Untuk boarding masuk bisa menggunakan tiket fisik ataupun e-tiket yang ada di aplikasi Akses by KAI dengan KTP, atau yang di sebelah sana ada sistem pengenalan wajah atau face recognition juga ya teman-teman. Ternyata di stasiun Tegal pun ada sistem untuk face recognition gate, tapi yang di sana harus daftar dulu. Ini kayaknya baru mau masuk, ada kereta Tegal Bahari yang dari Jakarta tujuan ke Tegal ya. Rame banget penumpangnya, banyak anak-anak kecil. Nah itu dia teman-teman, rangkaian kereta Tegal Bahari yang baru masuk dari stasiun Pasar Senen Jakarta ya. Tujuan akhirnya di stasiun Tegal. Nanti lokomotifnya dicopot, dipindah ke depan dan kembali lagi ke arah Jakarta Pasar Senen. Berangkatnya jam 4 sore. Sekarang masih jam 3 lebih 5 menit. Berhenti, istirahat, dibersihkan sekitar 55 menit, lalu jalan lagi menuju ke arah Jakarta. Nah kalau kalian belum mendaftar sistem face recognition gate dan kalian pengen daftar di stasiun Tegal, dilayani di dekat pintu keberangkatan ya. Ada mbak-mbak yang bertugas, mungkin bisa jadi mas-mas juga. Ada tulisannya tuh pendaftaran FR atau face recognition gate, scan wajah. Jadi tinggal pakai KTP, nanti terus difoto, bisa pakai sistemnya. Kalau nggak daftar harus pakai tiket dan KTP seperti biasa teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ya. Karena kita udah daftar face recognition gate, jadi kita tinggal jalan kaki aja kalau tiket kita udah sesuai dengan jadwal keberangkatan. Oke. Dan ini adalah area dalam ruang tunggu stasiun Tegal teman-teman. Peronnya panjang tapi stasiunnya kecil, nggak begitu lebar ya, langsung kayak gini ruang tunggunya. Wih, kalau dilihat
Penumpangnya yang turun dari Tegal Bahari banyak banget. Tapi dari sisi sebelah sana ya, dari depan sana, dari rangkaian ekonomi. Kalau yang dari eksekutif nih nggak begitu banyak sih tadi yang turun. Ramainya dari ekonomi teman-teman, dari depan sana tuh. Wah, lokomotifnya udah dicopot. Tadi lokomotifnya di sana ya, di depannya kereta pembangkit. Lokomotif kereta pembangkit, terus ini ada eksekutif 1 tadi. Berarti dari Tegal nanti ini adalah eksekutif berapa nih? 3 atau 4? Bawa berapa sih eksekutifnya? Oh, bawa 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kereta eksekutif dan di paling belakang ada pembangkit. Ya, nggak bisa backrest dong. Lalu ekonominya ada di depan sana teman-teman. Lokomotifnya pakai CC206 ya tadi. Jadi dicopot langsung disambung lagi di depan untuk menuju kembali ke arah Jakarta. Kita masih belum boleh masuk ke dalam, masih dibersihkan dan disiapkan rangkaiannya ya. Penumpangnya masih menunggu di ruang tunggu stasiun Tegal. Di perjalanan kali ini saya masih sama Mas Yoga, ada Mas Abiyu juga, ada Sepuh Hikari, ada Mas Ikal lagi ngevlog, dan ketambahan sama Bapak Depok 1. Gimana Bang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di bangku berapa? Lupa. Langsung masuk Langsung aja masuk ke EXE dan jam 15:25. Ini kita baru boleh menuju ke rangkaian Tegal Bahari yang ada di jalur 3. Berangkatnya setengah jaman lagi teman-teman. Kita ke depan ya. Saya duduk di ekonomi 5. Ini ternyata eksekutifnya ada di belakang untuk dari Tegal menuju ke Semarang. Semarang, ke Pasar Senen. Ekonomi yang di depan. Nah, ini saya di ekonomi 5. Di depannya kereta makan berarti. Kita duduk di nomor 12 sepertinya. Dari belakang aja masuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Naruh tas dulu. Wih, sudah rame. Mohon perhatian, kami informasikan bagi Anda yang sedang melaksanakan. Lokomotif yang berdinas di kereta api Tegal Bahari yang saya naiki pada hari ini menuju ke arah Jakarta menggunakan lokomotif seri CC206 1375 di Pondok Cipinang CPN teman-teman. Tadi pakai lokomotif CC206 dari Pasar Senen ya, 2 kabin, jadi biar nggak perlu diputer di turntable. Otomatis posisi masinisnya masih tetap selalu ada di depan, tinggal dicopot, tempel lagi, masinisnya pindah ke sini, menuju ke arah Jakarta, ke arah sana teman-teman. Ini adalah kereta api Argo Merbabu tujuan Semarang Tawang dari Jakarta Gambir teman-teman. Ih, pakai kereta makannya yang modif nih. Rangkaiannya pakai rangkaian eksekutif New Image ya, tahun 2016. Ini ternyata pembangkitnya bawa 2 teman-teman. Yang di depan dari Tegal ini bawa pembangkit mild steel ya, tapi nggak nyala, ini mati pembangkitnya. Mungkin cuma buat backup mungkin ya. Tadi yang belakang ada pembangkit lagi. Depan belakang pembangkit tahun 64 yang depan ini. P064 1964. Ini paling depan belakang lokomotif kalau dari arah Tegal menuju Pasar Senen. Tadi belakangnya juga ada pembangkit yang stainless steel teman-teman. Mungkin sepertinya buat backup ya, karena rangkaiannya cukup panjang, bawa 5 ekonomi, 4 eksekutif, 1 kereta makan, dan new generation yang paling baru. Nah, sambungannya yang pembangkit lama pakai karet ya, tapi sambungan kereta baru pakai sambungan akordeon. Ini kayak gini nih, antara karet sama akordeon teman-teman. Rapat juga ternyata, nggak ada rongganya. Kalau ngomongin kereta Tegal Bahari, kereta ini sebelumnya pakai rangkaian kereta kelas bisnis dan kelas eksekutif. Kereta ini rollingan, pakai rangkaian yang sama dengan kereta api Gumarang, teman-teman. Nah, mulai 15 Juli 2025, 15 atau 16 Juli ya, rangkaian kereta bisnis di Pulau Jawa secara reguler berhenti beroperasi atau purna tugas. Dan kereta api Tegal Bahari rangkaiannya di-upgrade jadi kereta ekonomi dan eksekutif yang stainless steel new generation. Jadi udah nggak bawa lagi kelas bisnis. Pastinya bakal lebih nyaman ya, karena upgrade-nya langsung spek rata kanan yang
paling baru tahun 2024. Keluaran kereta ini tuh pabrikan Inka dari Inka Madiun tahun 2004 sama 2025. Jadi Gumarang dan Tegal Bahari itu rollingan rangkaian kereta yang sama. Jadi rangkaiannya sama dan udah nggak pakai kelas bisnis, bisnisnya diganti sama kereta kelas ekonomi. Ini ada yang masuk kereta apa ya? Masuk lagi Argo Merbabu. Tadi dari sana Argo Merbabu berangkat menuju ke Semarang, teman-teman. Sekarang ada lagi Argo Merbabu dari Semarang tujuannya ke Gambir, ke Jakarta Gambir, teman-teman. Cikal bakal lahirnya kereta New Generation ya. Sebelum stainless steel tuh pakai yang mild steel yang kayak gini, warna putih. Jendelanya nyambung semua. Sebutannya dulu New Image, ada eksekutif sama ekonomi. Lalu di-upgrade pakai yang stainless steel, kereta yang premium. Terus di-upgrade lagi jadi New Generation yang seperti ini, stainless steel, tapi yang lebih baru lagi, teman-teman. Generasi sebelumnya ini, terus baru yang paling baru yang kayak gini, ada eksekutif sama ekonomi. Kalau eksekutif, strippingnya itu warna pink, magenta. Kalau yang ekonomi ini warna biru. Tapi kalau di yang New Image, itu eksekutifnya model kayak gini nih, ada ombaknya. Kalau yang ekonomi cuman garis warna oranye aja di stainless steel dan yang di bukan stainless steel ya. Ini udah mau berangkat lagi Argo Merbabunya. Ini ada kereta api Matarmaja mau masuk, teman-teman. Rame banget penumpangnya. Gokil, dari sana sampai belakang rame banget coy, penumpang Matarmaja. Kereta api Matarmaja dari Pasar Senen Jakarta tujuan Malang. Ini bisa dibilang Bengawan, tapi lintas utara nggak sih? Karena rangkaiannya sama kayak Bengawan coy, Matarmaja ini. Rollingan kereta Bengawan, rollingan rangkaian yang sama. Tuh, deponya SLO Solo tuh. Deponya SLO Solo, punyanya Bengawan coy. Yang turun juga lumayan banyak loh. Tuh yang naik banyak banget. Pertemuan dua generasi kereta ya, ekonomi yang ini kursi tegak berhadapan dengan ekonomi masa kini New Generation. Mohon perhatian, persiapan diberangkatkan dari jalur 2, persiapan diberangkatkan dari jalur 3. 16.00 tepat waktu kita berangkat dari stasiun Tegal, stasiun keberangkatan awal kereta api Tegal Bahari menuju ke kota Jakarta, teman-teman. Alhamdulillahnya cerah cuacanya, cakep nih kayaknya, langitnya biru. Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Tegal Bahari yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 4 jam 30 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Berangkat dari Tegal, ini di ekonomi 5 masih banyak kursi-kursi yang kosong, belum terisi penuh penumpang. Tapi saya nggak ngecek hari ini tuh tiketnya habis atau enggak, teman-teman. Dan saya baru pertama kali juga naik kereta Tegal Bahari. Bahkan yang kelas bisnis belum pernah naik. Pernahnya dulu naik kereta api Gumarang. Kereta api Gumarang berangkat dari Surabaya Pasar Turi sore hari. Tiba di Jakarta itu sekitar jam 1 dini hari atau setengah 2 dini hari ya. Lalu nanti jam 10 pagi itu dinas menjadi kereta Tegal Bahari menuju Tegal sampai di Tegal jam 3 sore, lalu dari Tegal berangkat lagi menuju Jakarta Pasar Senen jam 4 sore kereta Tegal Bahari yang saya naiki. Dan nanti tiba di Pasar Senen itu kereta Tegal Bahari langsung berangkat lagi menuju ke Surabaya Pasar Turi, namanya jadi Gumarang, berangkatnya jam
21.30-an teman-teman. Hari ini saya naik di ekonomi 5 di nomor kursi 12A dan 12B ya. Saya dan Mas Ikal jejeran. Cuman untuk beberapa kursi di kereta ekonomi New Generation ini emang ada yang nggak dapat jendela full. Dan saya sama Mas Ikal itu juga milih kursinya nggak salah aja. Ternyata dapat kursi yang jendelanya full. Tapi menurut saya untuk jendela yang nggak full itu misalkan di kursi 13A, 13B itu bukan bener-bener nggak dapat jendela ya. Jadi masih ada jendela karena rangkanya ini lebih kecil dibandingkan kereta ekonomi yang modifikasi teman-teman. Jadi bukan tembok ratapan yang bener-bener nggak bisa ngelihat pemandangan apa-apa. Pemberhentian pertama di stasiun Brebes, Jawa Tengah. Naik banyak nggak ya? Berhenti cuma sebentar, kita berangkat lagi dari stasiun Brebes teman-teman. Nggak begitu kelihatan penumpang yang naik ya, sepertinya mungkin ada di ekonomi 1, 2, 3. Kalau di eksekutif kayaknya malah lebih kosong, sepi. Peminatnya ada di kereta ekonomi sih sepertinya. Tapi ini ekonominya udah kayak eksekutif coy. Jalur lintas utara ini jalurnya datar teman-teman, jadi nggak seperti jalur lintas selatan yang banyak pegunungan dan belok-belok ya. Kita lebih dekat dengan pantai utara Pulau Jawa. Tapi di sisi sebelah kiri ini masih banyak sawah-sawah sih. Menurut saya kayaknya pemandangan paling baiknya, best view-nya kalau di jalur lintas utara ini sisi sebelah kiri kereta ya. Dan pas banget Tegal Bahari, berangkat dari Tegal udah jam 4 sore, jadi mataharinya udah redup, nggak begitu silau, nggak begitu putih lagi cahayanya, udah kuning, menyinari rel sama sawah-sawah hijau yang jadi wah keren sih, pemandangan sorenya emang bagus. Ditambah lagi cerah cuacanya, langitnya biru. Kalau di samping sana lebih kelihatan backlight karena mataharinya agak ke sebelah sana. Dari sana kereta mataharinya ke sini. Jadi yang sebelah sini udah karangan bodi kereta, makanya kita bisa melihat pemandangan yang lebih soft cahayanya. Sore ya. Kita menikmati pemandangan sore dari dalam kereta Tegal Bahari. Untuk kecepatan di kereta api Tegal Bahari ini meskipun menggunakan rangkaian stainless steel New Generation yang paling baru, tapi kecepatan maksimalnya cuma di angka 95 sampai 100 km per jam aja teman-teman. Jadi nggak sampai 120 km per jam ya, karena masih pakai aturan dari batas kecepatan di rangkaian Tegal Bahari yang lama. Jadi masih tetap 95 sampai 100 untuk kecepatan maksimalnya, meskipun kita udah pakai kereta yang support 120 km per jam. Dan kalau di bawah lari 100, kereta kayak gini kayaknya jadi anteng banget sih, nggak gemelodak, nggak berisik, dan senyap banget, bener-bener di bawah batas dari batas kecepatan yang diizinkan ya. Mungkin nanti di KPK baru bisa lari 120 nih. Kayak Tegal Bahari sama Gumarang sekarang masih tetap 100 km per jam kecepatannya. Dan anteng banget teman-teman, senyap banget, sunyi banget. Semakin ke barat, pemandangan dari dalam kereta makin bagus banget. Di sebelah kiri arah perjalanan kereta, kita bisa lihat megahnya puncak Gunung Ciremai yang disinari cahaya matahari sore. Bisa dibilang ini juga adalah salah satu benefit lain naik kereta Tegal Bahari yang berangkat sore dari Tegal menuju ke Jakarta, selain dapat armada kereta New Generation terbaru yang lebih modern dan nyaman. Nah, kalau ini adalah kelas eksekutif di kereta api Tegal Bahari. Sekilas nggak ada bedanya kan sama kereta kelas ekonominya.
Interiornya sama, warna kursinya sama, biru perpaduan kuning emas. Cuma emang ada beberapa detail yang membedakan antara kereta kelas ekonomi dan eksekutif yang new generation. Kalau di kereta kelas eksekutif ini, kapasitas penumpang maksimalnya 50 orang. Jadi jarak antar kursinya lebih jauh dan legroomnya lebih lega buat selonjoran. Ada footrestnya juga di masing-masing kursi penumpang, dan ada meja lipat kecil yang bisa dipakai buat kerja pakai laptop, nonton film, dan juga makan atau minum. Terus buat kursinya ini lebih gede dan tinggi ukurannya. Ditambah di kiri kanan kursinya juga ada penopang kepala yang lumayan gede. Jadi selama kita tidur itu kepalanya nggak bakal jatuh-jatuh. Tapi selain itu, secara spesifikasi teknis tuh semuanya sama untuk kereta ekonomi dan eksekutif new generation. Bahkan toilet kereta kelas ekonomi dan eksekutif juga gak ada bedanya sekarang. Kalau dilihat dari luar sekilas sama, tapi yang membedakan cuman warna stripingnya aja. Kalau kereta kelas eksekutif warnanya magenta kayak gini. Jam 17 lebih 5 menit perjalanan kereta api Tegal Bahari tiba dan berhenti di stasiun Cirebon Perujakan di kota Cirebon, Jawa Barat. Ini gak usah kita buka pintunya, otomatis kebuka sendiri teman-teman. Tutup lagi. Tadi ada turun juga ternyata lewat sana tuh. Yang naik dari Cirebon juga lumayan ada banyak teman-teman. Kereta api berantas dari stasiun Jakarta Pasar Senen, tujuan akhir stasiun Blitar, baru tiba di Cirebon Perujakan. Berantas ini juga pakai kereta ekonomi new generation, tapi versi modifikasi. Dari luar masih kayak kereta ekonomi lawas jadul ya teman-teman. Bertemu dengan ekonomi new generation yang stainless steel buatan PT Inka. Ini tahun 2024, yang sana tahun 2010 sama 2014. Jadi sama-sama ekonomi new gen tapi beda generasi. Momen yang ditunggu penumpang kereta. Kalau tiba di Cirebon biasanya berhentinya lama teman-teman. Pada turun, ngerokok dulu. Berantas pun juga pada turun tuh. Gumarang juga pada turunnya. Gumarang, Tegal Bahari, Gumarang lagi. Thank you for choosing train service. Untuk kereta api Tegal Bahari dilayani naik turun penumpangnya di kota Cirebon ini di stasiun Cirebon Perujakan teman-teman, bukan di stasiun Cirebon Kejaksan ya. Dan di stasiun Cirebon Perujakan ini kereta api Tegal Bahari ngetem berhenti lama banget, sekitar 20 menitan karena tunggu disusul sama kereta Tawang Jaya Premium. Kita berangkat dulu dari Tegal, Tawang Jaya berangkatnya di belakangnya kita. Tapi di kota Cirebon kita disusul teman-teman. Dan tiba di Jakarta nanti otomatis lebih dulu Tawang Jaya Premium. Kereta api Tawang Jaya Premium bawa kelas eksekutif sama kelas ekonomi, masih pakai ekonomi new image ya. Kalau secara kenyamanan lebih nyaman ini teman-teman, ekonomi new generation. Tapi kalau secara cepetan itu tuh berangkatnya dari Tegal, lebih belakangnya Tegal Bahari, tapi nyampainya di Pasar Senen nanti lebih duluan Tawang Jaya Premium ya, karena kita susul. Tapi kalau nyamannya nyaman Tegal Bahari, lebih santai, lebih nyaman.
Tarifnya juga lebih murah Tegal Bahari deh daripada Tawang Jaya Premium. Melintas langsung di stasiun Cirebon. Jadi kereta Tegal Bahari meskipun rangkaiannya udah mewah serasa kereta unggulan, tapi gak berhenti di sini. Naik turun penumpangnya di kota Cirebon dilayani di stasiun Cirebon Perujakan. Jadi kalau teman-teman nyari tiket kereta Tegal Bahari dari atau ke kota Cirebon kok nggak nemu, bisa jadi salah masukin nama stasiun, harusnya stasiun Cirebon Perujakan. Pas dari stasiun Cirebon, kayaknya nggak banyak penumpang yang naik menuju ke arah Jakarta. Di ekonomi 5 ini masih banyak kursi-kursi yang kosong dari kapasitas maksimal 72 penumpang per gerbong kereta ekonomi New Generation. Dari kota Tegal atau Cirebon, buat menuju ke Jakarta, naik kereta Tegal Bahari ini nggak rugi-rugi banget. Karena setelah Cirebon kita masih bisa melihat indahnya sunset dari dalam kereta. Kalau pas cerah cuacanya kayak gini, ditambah kita bisa lihat pemandangan Gunung Ciremai di kejauhan pas sore hari kayak gini. (17:57 menit) tiba di stasiun Jatibarang. Masya Allah, cakep banget teman-teman. Langitnya cakep banget, sunsetnya oren-oren gitu ya. Nggak sia-sia naik kereta yang jamnya sore, ternyata pas bagus banget. Di Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kita berhenti sekitar 15 menitan untuk tunggu disusul lagi oleh kereta jarak jauh, kereta api Purwojaya teman-teman. Nah itu sinyalnya udah hijau di depan. Keretanya akan melintas langsung di jalur sebelah sini. Ngebut nggak ya? Kayaknya sih nggak ngebut. Di sini nggak ngebut karena ada tikungan. Untuk kode sarana, kode armada ya di ekonomi, ini ekonomi 4. Saya tadi di ekonomi 5. Saya ngelihat dari depan saya belakang ini Dipo kepemilikannya SLO ternyata. Dan mulai dinasnya tanggal 24 Januari 2025, awal tahun teman-teman. Sekarang udah bulan Juli, udah 6 bulan yang lalu. Ini transetnya siapa ya? Diponya Solo, dipakai Gumarang sama Tegal Bahari, bukan kepemilikan Tegal Bahari atau Gumarang yang asli. Pakai rangkaian siapa nih, ada yang tahu nggak? Dengan kode K3, berarti kereta kelas ekonomi ya. 0 tidak berpenggerak, alias harus ditarik lokomotif untuk kereta ini bisa jalan. Nomor 24 ini artinya tahun 2024. Kereta New Generation yang dibuat tahun 2024 ya. Kereta ini selesai dibuatnya tahun 2024, tapi mulai dinasnya tahun 2025. Nomor urut 94, absennya di tahun 2024, Dipo kepemilikannya SLO Solo Balapan teman-teman. Nggak tahu sini punya siapa ya, ada eksekutif sama ekonominya tuh SLO dari depan sampai belakang. Bukan Jakarta ataupun Surabaya Pasar Turi. Kalau Gumarang atau Tegal Bahari itu kepemilikannya harusnya SBI nggak sih? Mana bang? Depan? Loko. Berhenti lama tuh pada turun, sebat dulu. Kalau ada jajanan biasanya pada beli jajan di luar. Perjalanan sekitar 4,5 jam sampai ke Jakarta. Berangkat sore dari Tegal, ini udah mulai
ya separuh perjalanan lebih ya teman-teman. Kita bisa melihat pemandangan yang cakep banget sepanjang perjalanan. Bahkan ini detik-detik terakhir matahari terbenam, masih bisa melihat sunset dari atas kereta api Gumarang. Jadi kereta yang santai, perjalanannya nggak ngebut-ngebut banget, banyak berhenti, kita bisa menikmati pemandangan yang indah banget, cakep banget. Dan setelah ini mulai gelap, setelah Jatibarang sampai Jakarta. Sudah ninu-ninu, dan dari sana ada sorot lampu kereta Purwojaya dari Cilacap tujuan Gambir, teman-teman. Kita kena susul Argo Mendoan. Sebutannya Argo Mendoan nih kereta dari kota Cilacap. Lumayan ngebut di sini teman-teman, tapi nggak sampai full speed sepertinya. Karena di Jatibarang itu ada tikungan di sebelah sana. Di keretanya nggak ngebut kencang gitu. Kita udah kena susul 2 kereta yang lebih ngebut, tapi rangkaiannya masih rangkaian kereta lama, belum New Generation. Tegal Bahari rangkaian New Generation, tapi jalannya santai, cuman 95 sampai 100, banyak berhenti dan menikmati perjalanan banget sih keretanya. Asik banget perjalanannya Tegal Bahari dari Tegal ke Jakarta. Lepas dari stasiun Jatibarang, saya dan teman-teman langsung ke kereta makan. Kita makan malam. Ini Mas Abyu pesen nasi goreng bakso. Nasi goreng bakso. Harganya 30, berapa tadi Mas? 38, 39. Mas Ikal pesen nasi goreng Parahyangan Legend. Dari segi bungkusnya beda teman-teman. Ini pakai plastik kayak gini. Kalau nasi goreng Parahyangan pakai kotak lunchbox kayak gini nih. Lebih mahal juga harganya. Iya, lebih mahal juga. Mas Salam dapat bom pop middleware. Enggak. Boleh kalau mau bantuin. Saya kepedesan ini baru buat. Pesanan saya masih dimasak ya teman-teman. Bukan dimasak sih, diangetin pakai microwave ya, karena makanannya di sini makanan frozen di kereta Tegal Bahari. Meskipun pakai kereta makan New Generation yang mewah seperti cafe kayak gini, tapi nggak ada live cooking yang masak di atas kereta teman-teman. Nah selepas Jatibarang, pemandangannya udah gelap di luar, jadi udah nggak ada lagi yang bisa kita lihat selama perjalanan. Sampai Jakarta udah gelap ini nanti teman-teman. Pemandangannya udah habis, jadi kita ke kereta makan yang estetik ini aja buat ngerekam-rekam, foto-foto sambil makan malam. Nah kalau nasi goreng bakso dapat kerupuk, nasi gorengnya sama bakso teman-teman, sama ada acar atau apa itu ya. Kalau nasi goreng Parahyangan itu nasi goreng, kerupuk, terus ini ada kayak acar, terus dapat ayam sama telur. Harganya lebih mahal ini, yang ini lebih murah. Bedanya 5.000. Udah dari kulkas. Jangan lupa daftar di YouTube. Iya, nih, jangan lupa daftar gestarnya. Nah ini teman-teman, pesanan saya sudah datang, nasi rendang Padang. Tadi untuk harganya 44.000 ya. Ini kerupuknya masih kari, tapi nggak mau, ya udah dikasih ke saya. Nah nasi rendang ini nggak setiap kereta ada teman-teman. Tadi di sana tuh ada tulisannya sei sapi, ternyata nggak ada sei sapinya. Saya pengen sei sapi udah. Jadi tadi diangetin pakai microwave ya. Ini kayaknya makanan frozen. Kita coba saja. Saya belum pernah sih makan rendang. Kita coba nasi rendang, katanya enak. Tampilannya kayak gimana ya? Ada sendok garpu, nasi, kita dapat sayuran. Ini apa ini? Kentang sama rendangnya teman-teman, sama sambal hijau. Tadi harganya 44.000 ya. Oke, kita makan dulu. Nah ini kalau sudah dikeluarkan semua isiannya, bentuknya seperti ini teman-teman. Kita dapat rendang daging lumayan tebal dan gede, nasi, terus di sini ada
kentang kayaknya, sambal goreng kentang gitu, ada daun singkong juga. Jadi kayak menu masakan rendang, masakan Padang gitu. Dan ini juga ada sambal hijaunya juga teman-teman. Dari baunya sih lumayan enak ya. Jadi kita cobain dulu nih. Saya baru pertama kali makan nasi rendang di kereta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain daging nasi rendang ya. Rendang Padang. Kita ambil dagingnya doang. Nggak pakai nasi teman-teman. Nah, Enak coy. Enak. Enak. Rendangnya enak, empuk. rendang. Bumbunya enak. Iya. Dagingnya nggak keras. Dagingnya empuk. Empuk. Iya bener. Yang mana sih bagus juga. Beda dapur, beda. Kayaknya beda dapur, beda. Ini dapur apa? Jerman pun. Sambal goreng kentangnya ini enak juga sih. Dapur. Kentangnya empuk. Worth it lah ya. Nggak tahu aku juga. Enak. Iya, Enak banget. tapi maksud mana kan? Gimana? Selain sei sapi ini kayaknya menu favorit nih. Enak coy. Baru pertama kali langsung enak. Iya, aku beli aku di Bima juga makan nasi rendang. Nah, untuk kereta makan di kereta api Tegal Bahari dari Tegal menuju ke Jakarta, ini ada di belakang Ekonomi 5 dan di depannya Eksekutif 1, teman-teman. Jadi kalau mau nyari kereta makan bisa jalan ke arah Ekonomi 5 atau pilih kursinya sekalian di Ekonomi 5 aja. Atau di kereta Eksekutif 1. Ada di tengah-tengah rangkaian memisahkan antara kereta kelas eksekutif dan kereta ekonomi. Di kereta makan kalau sudah kereta baru dan new generation, ini ada musola untuk sholat. Jadi kalau mau ibadah sholat, teman-teman bisa ke kereta makan, teman-teman. Ada musola yang lumayan luas dan bersih banget, ada sajadah, sarung, dan mukenanya juga. Terus kalau mau wudhu bisa pakai sendal. Tuh, sendalnya mana ya? Bisa di sini ada sendal. Ada sendalnya di sini ya? Oh, sendalnya di sini nih. Sendal untuk wudhu, teman-teman. Jadi bisa pakai sendal ke toilet kereta ya. Untuk wudhunya tetap di toilet kereta. Di kereta makan di dekat musola ini nggak disediakan tempat wudhu khusus, teman-teman. lebih 20 menit kita udah mau masuk Cikampek, teman-teman. Tadi papasan sama kereta api Bogowonto. Kayaknya sekarang udah banyak banget kereta-kereta new generation ya. Kita di sini nggak berhenti di Cikampek, melintas langsung, teman-teman. Sudah masuk ke daerah operasi 1 Jakarta. Nggak kerasa ya, dari tadi di kereta makan, ngobrol sambil makan. Udah mau sampai Jakarta aja. Kira-kira masih 1 jaman lagi, teman-teman, sampai Jakarta. Untuk tarif kereta api Tegal Bahari dari Tegal menuju ke Jakarta Pasar Senen, untuk kelas ekonominya ini di harga 162.000 untuk promo ya, teman-teman. Kalau normal 180.000. Jadi kita kalau beli tiket kereta api Tegal Bahari yang ekonomi CA, ini bakal dapat kereta yang new generation seperti ini. Jadi nggak ada lagi kereta yang kelas bisnis ataupun kursi tegak berhadapan. Dalam satu rangkaian ini keretanya semua sama kayak gini, mau ekonomi 1, 2, 3 sampai ke ekonomi 5. Tarifnya dari Tegal ke Pasar Senen mulai dari 180, kalau promo ini 162.
Kalau mau lebih nyaman lagi teman-teman bisa naik kereta eksekutifnya. Ini tarifnya 230.000 teman-teman. Ya cukup terjangkau sih jika dibandingkan dengan Tawang Jaya Premium ya. Ada 2 kereta nih. Tawang Jaya Premium ada ekonomi sama eksekutif juga. Ekonominya 230, Tegal Bahari 230 dapat eksekutif coy. Di sini Tawang Jaya Premium eksekutifnya 400.000. Buset, dari Tegal sampai Pasar Senen. Kalau mau kereta yang nyaman, terus santai dan gak terburu-buru, itu naik Tegal Bahari sampai Pasar Senen jam 20.30, berangkat dari Tegal jam 4 sore. Tapi kalau mau lebih cepat, itu teman-teman ya bisa pilih ini, Tawang Jaya Premium. Berangkatnya beda setengah jam ya, 16.26. Sampai Pasar Senen juga beda sekitar setengah jaman, 19.52 udah sampai ke Pasar Senen Tawang Jaya. Karena Tawang Jaya ini lebih ngebut, berhentinya lebih minim, dan tadi juga nyusul Tegal Bahari. Cuman untuk Tawang Jaya Premium ini keretanya masih belum new generation seperti ini, masih pakai kereta yang ekonomi image, new image, kayak premium gitu, yang kursinya separuh arah kereta dan separuhnya lagi berlawanan arah kereta. Kursi berhadapan ada di tengah-tengah. Jadi masih ada kemungkinan kalau naik Tawang Jaya Premium itu kita dapat kursi hadap mundur teman-teman. Tapi kalau naik Tegal Bahari kita kursinya maju semua, searah kereta semua. Perjalanan kereta api Tegal Bahari tiba di stasiun Cikarang. Yang turun dari ekonomi depan-depan banyak banget teman-teman di Cikarang. Dari eksekutif malah sepi coy, karena dari eksekutif kayak penumpangnya lebih sepi daripada ekonomi ya. Berangkat kembali dari stasiun Cikarang dan di sebelah sana ada kereta api Walahar. Ini masih copot lokomotif ya buat disambung ke arah sebaliknya kembali ke Purwakarta teman-teman. Kita udah mulai memasuki daerah operasi 1 Jakarta yang ada KRL-nya. Tiba di pemberhentian terakhir di stasiun Bekasi teman-teman. Yang turun ramai banget, banyak banget dari depan sampai belakang. Di ekonomi sih, di eksekutif tetap kosong. Jadi pemberhentian terakhir sebelum stasiun Pasar Senen ya teman-teman. Pemberhentian di stasiun Bekasi. Oke, kita berangkat lagi. Berhenti cuma sebentar, naik turun penumpang, selesai, terus berangkat lagi. Kalau udah jalan biasanya pintunya nutup sendiri. Nah, nggak perlu ditutup ya. Jadi memudahkan pegawai buat tutup pintu dari ujung depan sampai belakang kereta. Di kereta ekonomi New Generation stainless steel yang baru seperti ini itu ada koneksi internet atau koneksi wifi ya teman-teman. Cuman saya ngecek di kereta api Tegal Bahari yang rangkaiannya sama dengan kereta api Gumarang ini, dia bisa connect tapi nggak bisa buat internetan. Cannot provide internet
Jadi connect ke sana bisa, ke wifi-nya, wifi KAI tanpa password. Tapi nggak bisa buat internetan teman-teman. Sayang sekali ya. Padahal biasanya beberapa kali naik kereta ekonomi new generation tuh bisa wifi-an di atas kereta. Lumayan loh, bisa menghemat paket data. Perjalanan kurang dari 1 jam lagi, kereta api Tegal Bahari yang saya naiki akan tiba di tujuan akhirnya di stasiun Pasar Senen, Jakarta teman-teman. Saya mau share beberapa kesimpulan dan rangkuman untuk perjalanan pada hari ini. Menurut saya naik kereta api Tegal Bahari dari Tegal menuju Jakarta Pasar Senen ini jadi opsi yang terbaik ya, pilihan kereta yang paling nyaman dengan tarif yang masih terjangkau murah. Ada kelas ekonominya, ada kelas eksekutifnya. Perjalanannya santai, kita bisa menikmati perjalanan, melihat pemandangan sepanjang jalan dari mulai berangkat Tegal sampai ke Cirebon sampai Jatibarang. Tadi pemandangannya bagus banget. Di sisi sebelah kiri kereta ya, itu sawah-sawah, terus ada, kalau pas cerah kita bisa lihat pemandangan Gunung Ciremai yang megah banget. Kalau di sebelah kanan itu Jalan Pantura view-nya, jadi kita balapan sama truk, sama bus, sama mobil, sama motor. Jadi kalau mau menikmati pemandangan, ambil kursi yang sebelah kiri. Cuman saya nggak tahu nih kursinya beda atau enggak ya. Kalau saya sekarang ini duduknya di nomor 12B, berarti di ekonomi 5 ini kursi A dan B-nya di sebelah kiri dari arah perjalanan kereta, dari Tegal menuju ke Pasar Senen. Kalau di ekonomi yang lain, saya nggak ngecek. Kayaknya ada yang beda mungkin teman-teman. Soalnya tadi ada beberapa yang saya lihat itu posisi nomornya itu beda. Di ekonomi 5 ini nomor 1 paling depan, nomor besar paling belakang. Tapi di ekonomi 3 sama 2 atau berapa tadi ya, itu nomor besarnya di depan, nomor kecilnya di belakang. Itu otomatis AB-nya beda teman-teman. Kita nggak bisa bikin rumus dan nggak bisa nebak. Dan keretanya juga sekarang Tegal Bahari sudah pakai rangkaian kereta terbaru, spek rata kanan yang paling mewah, paling baru, kereta new generation, kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Kelas bisnis sekarang jadi dihilangkan, ditinggalkan, sudah tidak beroperasi lagi secara reguler di layanan kereta api di Pulau Jawa ya. Padahal kelas bisnis itu jadi kereta yang kayaknya nyaman, cuman emang banyak orang yang bilang kursinya nggak bisa direbahin, meskipun nggak tegak 90 derajat tapi masih pegel. Tapi kursinya kelas bisnis tuh malah empuk banget dan legroomnya luas banget karena kapasitas penumpangnya dikit, hampir mirip kayak eksekutif. Tapi karena kereta tua, sekarang keberadaannya, layanannya digantikan sama kereta-kereta baru, kereta new generation, kereta premium, dan lain-lain. Jadi cuman ada layanan kereta ekonomi dan kereta eksekutif saja. Dan untuk perjalanan selama 4,5 jam naik kereta api Tegal Bahari ini duduknya nyaman banget sih. Di kelas ekonomi pun ini udah enak banget coy. Kursinya menurut saya malah lebih enakan kelas ekonomi dibandingkan dengan kelas eksekutif untuk yang new generation ya. Kalau kursi kelas ekonominya ini kayak pas banget dengan postur tubuh orang-orang Indonesia, dan posisi untuk penyangga kepalanya ini pas banget di kepala dan leher kita, jadi nyaman. Kalau yang eksekutif tuh agak tinggi banget, segini nih kayaknya nih. Jadi kayak kurang PW gitu kalau duduk di kursi kelas eksekutif. Saya nggak begitu nyaman duduk di eksekutif new generation. Beberapa kali naik kereta new generation lebih nyamannya di kereta yang ekonomi teman-teman, dengan tarif yang juga lebih terjangkau. Bahkan saya bisa bilang untuk spesifikasi interior, eksterior, panel digital yang di depan itu, informasi yang ganti-ganti, pintu otomatis, sambungan keretanya, toiletnya, kelas ekonomi dan kelas eksekutif itu sama aja. Cuman yang membedakan adalah bangku kursinya, kapasitas penumpangnya aja sih. Kalau ekonomi 72 orang, kalau eksekutif 50 penumpang ya. Jadi emang kalau di eksekutif itu lebih lega legroomnya. Kalau di ekonomi lebih dempet-dempet. Cuman ini masih bisa buat selonjoran. Hanya saja kalau di ekonomi new generation yang kayak gini, kalau orang yang tingginya 170 ke atas tuh selonjorannya agak susah karena kakinya kehalang sama rangka kursi. Beda dengan ekonomi new generation yang modifikasi, itu malah lebih bisa selonjoran lagi dan kursinya bisa rebahan lagi. Semua ada plus minusnya sih, tapi ini udah nyaman banget untuk perjalanan dari Tegal menuju Jakarta atau sebaliknya. Dan untuk Tegal Bahari ini kalau dari Jakarta itu berangkatnya jam 10:30 atau jam 10 siang gitu. Jadi sampai Tegal jam 3 sore. Jam 4 sore berangkat lagi dari Tegal menuju ke Jakarta. Sampai Jakarta 20.30, setengah 9 malam, dan istirahat 1 jam, 21.30. Kereta ini menjadi kereta api Gumarang namanya teman-teman, menuju ke arah Surabaya Pasar Turi. Jadi Gumarang dan Tegal Bahari pakai kereta yang sama rangkaiannya.
Ya overall kalau misalkan teman-teman mau perjalanan yang santai, menikmati pemandangan, keretanya nyaman, mewah banget dan harganya lebih terjangkau dari Tegal ke Pasar Senen atau sebaliknya, atau mungkin dari Cirebon, dari Brebes, dari mana ya, Indramayu, itu bisa naik kereta api Tegal Bahari ini teman-teman. Satu-satunya layanan kereta New Generation yang kayaknya berangkatnya sore hari ya, karena kereta lain tuh nggak ada. Kereta lain yang lintas utara ini yang ekonomi New Generation kayak gini tuh cuma ada Jayabaya sama Majapahit aja, dan itu tengah malam semua. Sama Gumarang juga kan tengah malam kan. Selain itu nggak ada. Kebanyakan lintas selatan semua keretanya yang siang-siang. Jadi yang masih siang dan bisa menikmati pemandangan perjalanan selama kurang lebih 4,5 jam, pilihannya naik kereta api Tegal Bahari ini teman-teman. Jadi pemberhentian terakhir sebelum Pasar Senen berhentinya di Bekasi, karena di Jatinegara ini nggak berhenti teman-teman. Setelah Bekasi langsung berhenti di tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Jam 20 lebih 37 menit, terlambat 7 menit dari jadwal. Alhamdulillah kita tiba di stasiun tujuan akhir Jakarta Pasar Senen teman-teman. Penumpang yang turun dari ujung depan sampai belakang ekonomi ya, dari ekonomi rame banget. Dari eksekutif nggak begitu rame sih teman-teman. Dan ini langsung disiapkan untuk kereta Tegal Bahari menuju ke Surabaya Pasar Turi, namanya jadi kereta api Gumarang teman-teman. Mas Theo masih bawa oleh-oleh galon Cleo 12 liter. Mana bang? Balik? Ini mau dikasih ke siapa atau mau Thank you, thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi. Thank you. Kita pulang. Enggak deh, balik bareng tuh. Kereta Tegal Bahari, pintunya langsung ditutup. Terus rangkaiannya sudah diganti, namanya jadi Gumarang. LED-nya silo banget ya. Tujuannya ke Surabaya Pasar Turi teman-teman. Jadi berhenti kira-kira 1 jam di sini, nggak dipindah. Langsung jalan lagi menuju ke Surabaya Pasar Turi dengan rangkaian yang sama dengan Tegal Bahari. Alhamdulillah tiba di stasiun Pasar Senen, terlambat meskipun 7 menitan ya, masih normal ya teman-teman, nggak sampai terlambat lama. Dari Tegal menuju ke Pasar Senen dengan rangkaian barunya kereta api Tegal Bahari. Dan sekarang langsung mau berangkat lagi menuju ke Surabaya, namanya Gumarang. Ini penumpangnya udah pada datang nih, Gumarang, tapi belum boleh masuk, ditutup karena dibersihin dulu ya. Dan saya pamit undur diri dari kota Jakarta, mau istirahat dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam dari kota Jakarta.